Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang terhormat kepada Bapak Rohman Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Revalina Garista dengan NIM 070112823 28030, kelas B Indralaya. Kita akan membahas tentang pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum digunakan dalam dua arti. Arti pertama untuk menjawab pertanyaan mengapa hukum itu mengikat. Kemudian, pertanyaan ini dapat juga dirumuskan apa sumber kekuatan hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materi. Selanjutnya, terkait dengan negara hukum. Negara hukum adalah konsep yang menekankan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Yang pertama itu ada supremacy of the law. Jadi, supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada individu, kelompok, atau institusi, termasuk pemerintah yang boleh berada di atas hukum. Yang kedua itu ada equality before the law, yaitu prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Kemudian ada constitution based on human rights. Prinsip ini menekankan bahwa konstitusi suatu negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai nilai fundamental. Selanjutnya yaitu asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dikenakan sanksi kecuali telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dikenai sanksi jika perbuatannya telah secara tegas diatur dalam hukum yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya, terkait dengan kebebasan bertindak, hukum administrasi negara. Dalam teori hukum administrasi negara dikenal 3 jenis kemerdekaan bertindak, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada freie ermation. Freie ermation yaitu kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintahan eksekutif untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, sedangkan peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Kemudian yang kedua, delegasi perundang-undangan. Delegasi perundang-undangan berarti administrasi negara diberi kekuasaan untuk membuat peraturan organik pada undang-undang. Artinya, karena pembuatan undang-undang, pusat tidak dapat memperhatikan setiap masalah secara terperinci yang timbul di semua wilayah negara. Sesuai sifatnya, suatu undang-undang membuat undang-undang pusat, hukum administrasi negara membuat peraturan secara garis besarnya saja. Kemudian yang ketiga itu ada droit function. Droit function adalah kemerdekaan seorang pejabat administrasi negara tidak berdasarkan delegasi yang tegas dalam menyelesaikan suatu persoalan yang sumber hukum material atau tertulis. Dalam kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum material ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber hukum historis. Dalam arti historis, pengertian sumber hukum memiliki 2 arti, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu, dan sumber pembuatan undang-undang mengambil hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam arti pertama, sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan hakim, tulisan ahli hakim, juga tulisan yang tidak bersifat yuridis, selama memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum. Adapun dalam arti kedua, sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu, seperti sistem hukum Romawi. Yang kedua itu ada sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya peraturan hukum tertentu yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada sumber hukum filosofis. Nah, sumber hukum filosofis merujuk pada landasan atau dasar pemikiran menjadi sumber bagi keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Sumber ini lebih berorientasi pada filsafat hukum yang menggali aspek-aspek mendasar tentang keadilan, legitimasi, dan tujuan hukum dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks administrasi negara, peraturan ini mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga peraturan daerah. Kemudian, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis.
Selain hukum tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang muncul dari kebiasaan atau praktik yang diterapkan secara berulang-ulang dalam administrasi negara. Selanjutnya itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang menjadi acuan dalam penanganan kasus serupa di kemudian hari. Keputusan pengadilan terutama dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi sumber hukum yang mengikat jika telah ditetapkan sebagai preseden yang harus diikuti oleh pengadilan di bawahnya. Kemudian ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan hukum. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber hukum administrasi negara dalam arti sejarah mempunyai dua makna, yaitu sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Sumber hukum ini merujuk pada peraturan dan prinsip hukum yang sedang berlaku dalam suatu periode waktu tertentu. Hukum selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga pengenalan terhadap hukum yang sedang berlaku menjadi penting untuk memahami konteks administrasi negara saat ini. Kemudian ada sumber tempat asal pembuatan undang-undang dalam menyusun suatu aturan. Dalam merancang suatu peraturan, pembuatan undang-undang mengacu pada berbagai sumber hukum seperti konstitusi, jurisprudensi, doktrin, dan hukum kebiasaan. Sumber ini menjadi dasar bagi pembentukan hukum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum administrasi negara menurut Komisi Demansi. Asas-asas hukum administrasi negara harus dipergunakan oleh instansi administrasi tingkat banding. Adapun asas-asas yang ditemukan komisi itu, yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas ini menuntut agar setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kemudian hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada asas keseimbangan. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tindakan administratif tidak boleh merugikan pihak tertentu secara berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga, ada asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Pejabat administrasi harus bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam pengambilan keputusan. Setiap individu yang berada dalam situasi serupa harus diperlakukan secara setara. Kemudian asas bertindak cermat. Keputusan administrasi harus dibuat dengan penuh kehati-hatian berdasarkan data, analisis yang memadai, serta mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin timbul. Kemudian yang kelima ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Setiap keputusan administrasi harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keenam ada asas jangan mencampur adukan administrasi negara, harus menjaga pemisahan antara berbagai bidang kewenangan dan tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan tugas. Selanjutnya yang ketujuh ada asas permainan yang layak. Pemerintah harus menjalankan administrasi negara secara transparan dan jujur tanpa ada manipulasi atau tindakan yang merugikan pihak lain. Kemudian yang kedelapan ada asas keadilan atau kewajaran. Keputusan administrasi harus mencerminkan rasa keadilan dan tidak boleh merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional. Kemudian yang kesembilan ada asas menanggapi pengharapan yang wajar. Pemerintah harus mempertimbangkan ekspektasi yang wajar dari masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Jika suatu keputusan administrasi dinyatakan batal, maka harus dilakukan langkah-langkah untuk meniadakan dampak negatif dari keputusan yang dibatalkan tersebut. Selanjutnya yaitu skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Bagian ini memisahkan sumber hukum menjadi dua kategori utama, sumber hukum material, asal-usul atau nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan hukum. Dalam konteks ini terdapat beberapa landasan filosofis, historis, sosiologis, dan antropologis yang mempengaruhi hukum administrasi negara. Kemudian ada sumber hukum formal, bentuk atau wujud hukum yang berlaku dan diakui. Bagian ini mencantumkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum formal dalam hukum administrasi negara, mulai dari zaman Hindia Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.